Kita ke informasi menarik lainnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan pemimpin negara ASEAN menyepakati kerjasama regional di sektor energi dan pangan dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN di Cebu, Filipina. Langkah tersebut dilakukan untuk perkuat ketahanan kawasan ASEAN. Untuk informasi lengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV ada Sheha Al-Hadar langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat siang Sheha, apa hasil konkret kerjasama kawasan ASEAN tersebut, khususnya untuk menjadikan ASEAN sebagai wilayah yang resilient di bidang energi dan juga pangan? Ya, selamat siang Andro dan juga pemirsa. Sebenarnya banyak sekali kesepakatan yang telah disepakati oleh para pemimpin ASEAN kemarin di KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Nah, ada beberapa yang kami highlight, misalnya salah satunya adalah di bidang maritim, di mana ASEAN ini menyetujui untuk melakukan kerjasama maritim di antara seluruh negara ASEAN, tentunya untuk memantau aktivitas ilegal, kemudian juga berbagi data patroli laut, kemudian juga memastikan keamanan utamanya di Laut Cina Selatan. Kemudian ada juga perihal aksi iklim dan juga penanggulangan bencana, di mana para negara ASEAN ini juga sama-sama sepakat untuk memastikan bahwa koordinasi penanggulangan bencana di antara negara ASEAN ini terjaga dan juga berjalan dengan lancar. Nah, selain itu juga ada inovasi digital, di mana negara-negara ASEAN ini menyetujui bahwa akan membuat regulasi tentang artificial intelligence atau AI, di mana nantinya ini akan mengatur tentang penggunaan AI agar digunakan dengan baik dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada juga yang cukup penting, Andro dan juga pemirsa, adalah kerjasama negara ASEAN perihal ketahanan energi kawasan atau yang disebut ASEAN Petroleum Security Agreement atau APSA, di mana ini merupakan kerjasama di bidang ketahanan energi di antara negara-negara ASEAN, tentunya untuk sebagai respon dari kepala negara ASEAN terkait konflik global yang saat ini terjadi di Timur Tengah. Ini tentunya merupakan kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN untuk menghadapi krisis energi, kenaikan harga energi, kemudian juga disrupsi dari distribusi energi secara dunia seperti secara global ya. Nah, kemudian selanjutnya juga ada di bidang ketahanan pangan dan cadangan beras. Ini ada skema ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve atau APTER, yang dimana ini merupakan cadangan beras regional yang melibatkan ASEAN Plus 3 atau Tiongkok, Jepang, dan juga Korea Selatan. Untuk selengkapnya kita simak ungkapan dari Menteri Luar Negeri Sugiono berikut ini. Program-program akselerasi kita ke energi alternatif itu harus dipercepat, karena kita sadari bersama sesuatu ataupun perang yang terjadi di sebuah kawasan yang jauh dari kita dengan cepat akan langsung berimbas pada kehidupan masyarakat di kawasan kita, dan inilah yang dirasakan oleh seluruh negara-negara ASEAN. Ada beberapa deliverable terkait dengan hal itu, diantaranya ASEAN Petroleum Security Agreement yang disepakati, kemudian juga APTER ASEAN Plus 3 Emergency Rice Security yang kemudian menjadi deliverable dari pertemuan-pertemuan ini. Nah, Andro, di bidang energi atau melalui perjanjian APSA ini memang sangat penting, mengingat ini merupakan respon dari konflik yang terjadi di Timur Tengah. Nanti melalui APSA ini atau kerjasama APSA ini nantinya negara-negara ASEAN ini dapat saling bertukar informasi mengenai distribusi logistik di bidang energi, kemudian juga bisa bertukar informasi. Dan ini akan mengurangi ketergantungan ASEAN terhadap impor dari Timur Tengah. Nah, selain itu, untuk menanggulangi krisis energi tentunya juga ada berbagai kerjasama lain yang dilakukan, misalnya di bidang LNG maupun di bidang-bidang lain, termasuk diversifikasi sumber energi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda, Andro. Baik, terima kasih Sheha Al-Hadar melakukan langsung dari Istana Negara Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.